Halo, saya Aryani Nurfitria, mahasiswa PPG Prajabatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi topik 6 dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Terdapat dua ilustrasi untuk menjawab dua pertanyaan dalam ruang kolaborasi. Ilustrasi yang pertama yaitu, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan ilustrasi yang kedua yaitu, buku teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, ilustrasi mana yang sering digunakan? Nah, dalam mengajar, saya terbiasa menggunakan buku sebagai media pendukung, sehingga buku hanya digunakan sebagai penyedia sumber teks yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, tidak semua teks yang terdapat dalam suatu buku digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, perlu memilih teks yang sesuai dengan materi yang diajarkan agar kegiatan pembelajaran tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan teks yang ada di buku pun tidak sesuai dengan urutannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengalaman saya sesuai dengan ilustrasi yang pertama, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks dilakukan berdasarkan pada urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, ilustrasi yang mana yang cocok dengan peserta didik saat ini? Menurut saya, ilustrasi 1 cocok dengan peserta didik saat ini. Pembelajaran pada saat ini diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta skill yang hendak dicapai. Untuk mencapai skill tersebut, maka teks yang digunakan akan menyesuaikan, dan bisa saja tidak berdasarkan urutan penomorannya. Oleh karena itu, penggunaan buku pun tidak harus sesuai dengan urutannya, karena buku yang ada hanya berfungsi sebagai pendukung dalam menyediakan materi ajar bagi peserta didik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan untuk saran maupun kritik boleh ditinggalkan pada kolom komentar atau email saya pada aryanifitria90@gmail.com.